Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua sebangsa setanah air Indonesia, wabil khusus warga besar Thariqat Siddiqiyah, wabil khusus warga Thariqat Siddiqiyah di wilayah Kabupaten Pemalang. Mohon izin dan mohon koreksi apabila nanti ada penyampaian saya yang salah, karena kemampuan dan pengetahuan saya ini terbatas. Akan tetapi kami dari Yayasan Pendidikan Siddiqiyah Kabupaten Pemalang bidang seksi pendidikan mempunyai kewajiban diantaranya untuk menyampaikan perihal arti pentingnya pendidikan. Di sini kami akan menyampaikan sebagai tambahan sosialisasi BTQ atau muqaddimah mengenai BTQ sebelum nanti ada pendidikan BTQ dari Yayasan Pendidikan Siddiqiyah Pusat. Bahwa mengenai latar belakang pendirian BTQ, beliau Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti, guru kita, menangkap sinyal bahwa bangsa Indonesia ini terancam dipecah belah menjadi 28 negara bagian. Terancam. Jadi menurut beliau Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti, bangsa kita ini terancam perpecahan menjadi 28 negara bagian. Kemudian tujuan pendirian BTQ, Bapak Kiai menyampaikan bahwa ingin membuat agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Konsep metode pembelajaran BTQ ini langsung dari beliau mursyid. Materi pokok yang diajarkan di BTQ yakni baca tulis Quran atau mengenai Quran, kemudian akhlakul karimah, dan juga pelajaran cinta tanah air. Bisa membaca tulis Quran, tapi kalau akhlaknya tidak baik, apalah artinya? Bisa membaca Quran, akhlaknya baik, tapi tidak cinta tanah air, apalah artinya? Jadi 3 ini pokok supaya baca tulis Qurannya bagus, akhlaknya baik, dan cinta tanah air Indonesia. Apakah sama BTQ dengan TPQ pada umumnya? Hampir sama, namun ada kekhususan. Kenapa? Karena di dalam materi pokok 3 pelajaran tersebut, baca tulis Quran, akhlakul karimah, dan cinta tanah air, bahwa selain diajari baca tulis Quran, tujuan utamanya adalah qalbin salim, hati yang selamat. Jadi anak tidak hanya dididik supaya pintar baca tulis Quran, tapi supaya berhati yang selamat atau menjiwai Al-Quran. Jiwanya menjadi jiwa yang akhlakul karimah dan juga menjiwai cinta tanah air. Kalau hanya tujuan utamanya pintar baca tulis Quran, apakah cukup untuk bekal anak-anak kita
untuk menghadapi ancaman perpecahan bangsa Indonesia ini, yang menurut beliau mursyid bangsa kita ini terancam dipecah-pecah menjadi 28 negara bagian. Jika hanya tujuan utamanya anak belajar di BTQ supaya pintar baca tulis Quran, apakah cukup untuk membuat bangsa ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warubun ghafur? Jadi tujuan utamanya belajar di BTQ, murid-murid ini adalah supaya qalbin salim, hatinya selamat, menjiwai Al-Quran, menjiwai akhlakul karimah, dan menjiwai cinta tanah air. Jadi konsep metode pembelajaran di BTQ ini langsung dari beliau mursyid. Jadi yang mendirikan BTQ ini adalah mursyid, mujadid tingkat dunia, latar belakangnya tingkat dunia, tujuannya pun tingkat dunia. Nah, doa-doa yang diajarkan di BTQ, doa-doa sebelum pelajaran, ini juga doa ini langsung dari beliau mursyid. Ini doa-doa mustajabah yang susunan doanya tidak ada di lembaga pendidikan lainnya selain BTQ. Bahkan mungkin sistem pendidikan dan doanya ini terbaik setelah DHGB. Kebetulan kami sendiri juga selaku pengabdi BTQ, pernah suatu saat ada orang tua yang mengeluh kepada kami, "Pak, anak saya ini kandani kok angel, senengnya bantah, sekolahnya malas, gak mau belajar. Saya pusing Pak ngatasinya," mengadu kepada saya. Kemudian waktu itu saya sarankan, ya sudah Bu, anak sampean silakan ikut belajar di BTQ. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, alhamdulillahirabbil alamin, setelah ikut belajar di BTQ beberapa hari, kemudian suatu waktu ibu ini menemui saya, "Pak, terima kasih ya, anak saya ini sudah berubah Pak. Yang tadinya gak mau belajar, sekarang semangat belajar. Yang tadinya sama orang tua berani, sekarang berubah Pak. Berubah 180 derajat. Ini nyata, ini terjadi. Tetangga saya sendiri. Dan masih banyak keajaiban lain dari para murid-murid yang belajar di BTQ. Ini contoh kecil saja. Nah, kemudian harapannya Bapak Kiai bahwa BTQ ini 1000 BTQ di Indonesia. Bahkan beliau Pak Yai ini ngotot mendirikan BTQ demi untuk keutuhan NKRI. Jikalau Bapak Kiai ngotot mendirikan BTQ, lalu bagaimanakah sikap kita sebagai murid-murid Siddiqiyah? Apakah akan membiarkan Bapak Kiai berjuang sendirian mendirikan BTQ? Ataukah kita akan ikut serta menyambut seruan beliau dan ikut berjuang bersama-sama beliau untuk mengembangkan BTQ di daerah kita ini?
Pertanyaan ini jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Jadi kembali lagi, bahwa tujuan BTQ, anak-anak belajar di BTQ supaya hatinya ini selamat, menjiwai Al-Quran, menjiwai akhlakul karimah, menjiwai cinta tanah air. Hatinya selamat, jiwanya isinya akhlakul karimah, jiwanya isinya cinta tanah air. Seandainya ada satu saja murid BTQ berhasil menjadi anak yang hatinya selamat, kemudian aktivitasnya selama 24 jam ini dihiasi dari hati yang selamat, alangkah indahnya. Belum lagi Bapak Kiai bercita-cita, menginginkan bahwa di Nusantara ini berdiri 2000 Jamiatul Mudzakirin, 1000 BTQ, 120 lebih pesantren jati diri bangsa. Lalu siapa nantinya yang akan mengisi bangunan-bangunan mulia tersebut? Ke depan ini Sidikiyah akan menjadi lebih kuat, ataukah sama dengan sekarang, ataukah lebih lemah dari yang sekarang? Karena Pak Yai, sehebat apapun perjuangan, sehebat apapun seorang pejuang, sehebat apapun perjuangan, tanpa ada penerus, perjuangannya akan punah dan berhenti di tengah jalan. Apalah artinya hebatnya seorang pejuang jika tidak punya generasi penerus? Perjuangannya akan punah. Apalah artinya hebatnya perjuangan jika tidak ada generasi penerus? Akan berhenti di tengah jalan. Mungkin bisa ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita ini sekarang ini sejauh mana kepeduliannya terhadap Sidikiyah? Lalu bagaimanakah anak-anak cucu kita? Akankah sama dengan kita? Atau ke depan lebih peduli kepada Sidikiyah? Bagaimanakah generasi penerus kita? Akankah lebih hebat kepeduliannya kepada Sidikiyah? Ataukah sama dengan kita? Ataukah lebih lemah kepeduliannya terhadap Sidikiyah daripada kita? Pertanyaan ini jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Pesan Bapak Kiai dalam muaidahnya beliau pada saat pelantikan YPS yang baru ini, tujuan pokok utama YPS adalah BTQ, bibit-bibit takwa Islam, menumbuh kembangkan bibit-bibit takwa Islam untuk menjadi generasi penerus perjuangan Sidikiyah yang lebih luas untuk ikut menyelamatkan kapal besar NKRI. Gerakkanlah, syiarkanlah BTQ di daerah. Demikian pesan Bapak Kiai. Akankah kita sambut dengan baik? Akankah kita laksanakan dengan baik? Ataukah akan kita biarkan saja? Fa insya Allah di bulan Sya'ban ini Yayasan Pendidikan Sidikiyah Pemalang akan mengadakan diklat guru BTQ. Tidak ada paksaan mengikuti ataukah tidak.
Bagi yang akan mengikuti diklat BTQ, silakan, berarti panjenengan ikut merespon, ikut menyambut baik seruan dari sang mursyid. Ikut diklat BTQ tidak harus menjadi guru BTQ, minimal mengerti, memahami, merasakan apakah itu BTQ yang beliau Bapak Kiai betul-betul ngotot dan sangat semangat mendirikan BTQ 1000 di Indonesia. Terakhir, doa untuk kita semua, semoga Bapak Kiai, sang guru kita yang usianya sudah 90 tahun lebih, yang mana beliau ini tetap sabar dan ikhlas membimbing kita semuanya murid-murid Sidikiyah. Semoga Bapak Kiai sehat walafiat, panjang umur, dan kita ini semuanya murid-murid Sidikiyah bisa menjadi murid-murid Sidikiyah yang baik, benar, istiqomah, sami'na wa ata'na, dan bisa melaksanakan dawuh-dawuh maupun petunjuk-petunjuk sang mursyid guru kita. Sukses BTQ di Pemalang, sukses 1000 BTQ di Indonesia. Jayalah Sidikiyah, jayalah NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.